masih harus kami lalui saat ini. Namun kami bersyukur kami memiliki waktu untuk bersama-sama beribadah, bersekutu, berdoa syafaat nantinya, dan pada saat ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang beracara, Tuhan yang berotoritas di dalam ibadah dan di dalam penyampaian renungan kami pada sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu Saudara, di awal Desember ini pemerintah bergumul ya. Pemerintah sedang bergumul apakah di waktu Natal dan Tahun Baru harus melakukan PPKM level 3 atau tidak. Dan di awal sempat ada wacana bahwa saat Natal dan Tahun Baru, pemerintah akan melakukan PPKM level 3 di seluruh Indonesia. Dan itu menjadi sebuah pergumulan terutama terkhusus bagi kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen, karena di mana itu berarti kita akan dibatasi kembali di dalam melakukan ibadah atau perayaan Natal. Tetapi kita bersyukur bahwa ketika masuk minggu kedua, pemerintah tidak jadi atau membatalkan pemberlakuan PPKM level 3, meskipun di dalam masa Natal dan Tahun Baru tanggal 24 dan sampai tanggal 2 Januari 2022 itu pemerintah tetap memberlakukan peraturan yang sangat ketat untuk setiap masyarakat yang akan bepergian ataupun merayakan Natal atau merayakan Tahun Baru itu diatur secara ketat. Tapi kita bersyukur aturan itu tidak seketat PPKM level 3 pastinya, karena untuk perjalanan orang ke daerah lain itu masih diperbolehkan. Nah, Bapak Saudara, orang Kristen juga seringkali menghadapi pergumulan di dalam hidupnya. Bukan hanya saat pandemi COVID ini yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih. Dan kita dikejutkan juga katanya varian Omicron sudah ada di Indonesia, tetapi saya baca berita itu hoax ya, masih belum terbukti. Tapi kita tetap bergumul. Kita terus bergumul. Kita bergumul jangan sampai kedepannya itu masuk dan akan ada varian baru dan mengakibatkan gelombang COVID yang kesekian kalinya. Nah, namun di tengah pergumulan itu, Bapak Ibu Saudara, kita tetap bisa bersyukur. Kita sebagai orang percaya tetap bisa bersyukur. Meskipun kita mengalami pergumulan yang begitu banyak, kita sebagai orang percaya tetap bisa bersyukur. Bersyukur kalau PPKM level 3 tidak jadi ya. Karena saya terutama di akhir tahun ini bergumul, saya akan ke Kalimantan. Salah satu acara yang tertunda di tahun lalu karena saya terkena COVID dan harus saya lakukan di tahun ini. Saya bersyukur ketika saya bingung bahwa PPKM level 3 lagi nih, otomatis ini perjalanan keluar daerah akan dipersulit, tetapi ternyata aturannya bahkan diperlonggar. Saya bersyukur aturan di Kalimantan itu sudah mengikuti aturan dari Dirjen Perhubungan yang mengatakan bahwa yang sudah vaksin komplit itu cukup antigen saja, tidak perlu PCR, karena sebelumnya harus PCR. Ke Kalimantan Barat itu wajib PCR, mau sudah vaksin 2 kali, mau 3 kali, 4 kali, tetap harus PCR dulu. Tapi ketika masuk Desember, ketika saya baca berita itu, saya bersyukur, meskipun saya bergumul juga, apakah bisa nanti ya. Dan saya pikir, wah nanti ketika saya tes ternyata positif lagi, terus bakal pergi lagi, sama kayak tahun lalu. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap bisa bersyukur. Kita akan melihat bagaimana seorang Maria yang sedang mengalami pergumulan, namun ia masih tetap bersyukur.
meskipun ia sudah bergumul. Kita lihat, saya akan bacakan dari Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-55. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang contak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Bapak Saudara, kalau kita mengamati Lukas pasal 1 ini merupakan pendahuluan sebelum di pasal 2 kita diberitahukan tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana di pasal 1 ini kita bisa melihat malaikat Tuhan itu menghampiri Maria, bahwa ia memberitakan bahwa Maria engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Di ayat 31 kita bisa baca, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Maria, ketika malaikat datang menjumpai Maria, itu Maria terkejutnya, agak sedikit takut, sehingga malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, engkau yang beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tiba-tiba didatangi malaikat, terus dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung, padahal Maria belum menikah. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan seterusnya. Dikatakan di ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah. Akhirnya malaikat menjelaskan bahwa nanti kuasa Allah yang akan menaungi, dan Maria mengandung benih ilahi sehingga melahirkan anak Allah, disebut kudus di sini, ayat 35. Ketika Maria mendapatkan kabar itu, tentunya dia sangat bingung, dia sangat bergumul. Tapi Maria berkata di ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Allah, daripadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Tetapi meskipun Maria sudah berkata bahwa sesungguhnya ini aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, tapi dia tetap bergumul, Bapak Saudara. Di dalam budaya Yahudi, seorang wanita yang belum menikah kedapatan hamil itu merupakan aib yang luar biasa, karena orang akan memandang bahwa wanita itu atau Maria hamil karena perzinahan. Kita diberitahukan di bagian Alkitab yang lain bahwa ketika Yusuf mendengar bahwa Maria sudah mengandung, dia kaget, terkejut. Bagaimana mungkin Maria, tunangan saya, bisa mengandung? Padahal saya belum tidur bersama-sama dengan Maria. Dan apa yang dipikirkan Yusuf bahwa ia akan menceraikan, istilahnya mau batal untuk menikahi Maria secara diam-diam. Supaya apa? Supaya Maria tidak terkena hukumannya, karena kalau diam-diam mungkin orang tidak akan tahu. Tapi akhirnya itu batal dilakukan. Tetapi di sini kita tahu bahwa Maria sangat bergumul. Bagaimana itu bisa terjadi kepada dirinya? Meskipun malaikat sudah memberikan penuntunannya, tetapi itu suatu hal yang berat ya. Apalagi di keluarga dan sebagainya. Mungkin ada keluarga yang belum mengerti. Kamu bisa hamil sama siapa? Mungkin. Jadi Maria bergumul. Tetapi Bapak Saudara, di tengah pergumulannya itu, Maria tetap bisa bersyukur. Dikatakan jiwaku memuliakan Tuhan.
Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku dan namanya adalah kudus. Bapak saudara, ketika pergumulan datang dalam kehidupan kita, kita masih bisa tetap bersyukur. Karena apa? Yang pertama, alasan pertama mengapa kita tetap bisa bersyukur, karena Allah memakai kita di dalam rencana keselamatan. Sama seperti Maria yang dipakai oleh Allah. Allah berfirman bahwa aku akan mengadu, dan Maria merespon dengan baik. Karena aku ini hamba Allah, jadilah sesuai dengan apa yang engkau katakan. Maria melihat rencana Allah yang begitu besar di dalam proses karya penyelamatan yang dilakukan Allah. Ia paham betul. Ia menyebut dirinya hamba yang rendah. Tetapi satu sisi ia mengerti bahwa banyak orang yang akan menyebut ia berbahagia. Bahkan kalau kita baca di sebelumnya di percakapan Maria dan Elizabeth, ketika Maria datang di rumah Elizabeth berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Maria sudah disebut ibu Tuhanku, ibu dari Tuhan Yesus. Jadi Allah memakai kita dalam rencana keselamatan. Meskipun kita sedang mengalami pergumulan, Bapak Saudara, sama seperti Maria, pergumulan yang begitu besar, sebuah kasus yang belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan terjadi lagi. Seorang anak darah belum nikah tapi bisa hamil. Mungkin saat ini banyak orang yang saya nggak nikah tapi hamil. Banyak mungkin. Ini mungkin kuasa ilahi. Tapi kalau ditelusuri pasti ada sebabnya. Bahkan ada yang mengatakan dulu, itu gara-gara berenang di kolam renang, akhirnya ada cowok ininya nyetrum gitu. Seperti itu. Tapi saya yakin hal yang seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, dan hanya terjadi satu kali saja, yaitu bahwa Maria dipakai secara luar biasa oleh Allah untuk rencana keselamatan umat manusia, sehingga Maria tetap bisa bersyukur meskipun dia sedang bergumul menjalani hari-harinya. Karena ini masih cukup panjang ya waktunya. Ketika orang manusia itu kan 9 bulan ya, perempuan melahirkan 9 bulan ya. Ada 9 bulan waktu yang harus dilalui Maria. Pergumulan, mungkin omongan keluarganya dan sebagainya. Tetapi dia tetap bisa bersyukur. Karena apa yang ia alami adalah untuk rencana keselamatan daripada Allah. Allah memakai kita dalam rencana keselamatan. Oleh karena itu kita tetap bersyukur. Bisa tetap bersyukur. Bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Saya yakin kita nggak terlepas dari pergumulan-pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan masa depan yang masih muda. Kita nggak terlepas dari itu. Tetapi maukah kita ambil bagian di dalam rencana keselamatan Allah? Terlebih di momen Natal ini, kita bisa memberitakan bahwa 2000 tahun lebih lalu, 2021 tahun yang lalu, Mesias lahir, dan Mesias menjanjikan keselamatan, memberikan keselamatan. Maukah kita jadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan kabar keselamatan bahwa Yesus lahir di dunia ini, hidup, menderita, mati di atas kayu salib, dan bangkit. Semuanya untuk apa? Semuanya untuk keselamatan manusia. Maukah kita ambil bagian di dalam hal itu? Maukah kita dipakai oleh Allah di dalam rencana keselamatannya? Bapak Ibu bisa jawab sendiri ya, nanti. Jadi Bapak Saudara,
Meskipun kita sedang bergumul, tapi kita tetap masih bisa bersyukur. Karena Allah memakai kita dalam perjalanan keselamatan. Karena Allah sudah memilih kita untuk menjadi umatnya, untuk menjadi alatnya, memberitakan atau menyebarluaskan kerajaan Injilnya melalui amanat agung Tuhan Yesus tentunya. Itu tugas kita semua. Tapi yang jadi pertanyaan, maukah kita ambil bagian dalam hal itu? Kemudian, mengapa kita masih bisa bersyukur saat sedang bergumul, saudara? Maria melihat pekerjaan Allah, bahwa Allah di ayat 50-53 katakan bahwa Allah itu rahmatnya turun-temurun bagi orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Maria melihat melalui pujian ini, Maria paham betul bahwa ia harus tetap bersyukur meskipun sedang bergumul. Karena apa? Karena Allah menguasai segala aspek kehidupan. Rahmatnya diberikan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Kuasanya diperlihatkan dengan perbuatan tangannya yang ajaib. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, bagaimana rahmat Tuhan itu selalu turun-temurun bagi orang-orang yang taat kepada Dia. Tuhan senantiasa memberkati orang-orang yang taat kepada Dia. Tuhan senantiasa memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya yang begitu ajaib. Bagaimana Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang sudah disiapkan oleh Tuhan hanya untuk bangsa Israel. Kemudian Ia mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Kita melihat berapa banyak raja Israel yang tidak taat dan congkak, dan pada akhirnya mereka harus turun dari tatanya. Dan beberapa kali Allah memakai bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel, karena bangsa Israel congkak, karena bangsa Israel tidak bergantung kepada Tuhan. Kemudian Allah melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, kepada orang yang membutuhkan. Allah menguasai segala aspek kehidupan kita, bukan hanya orang-orang percaya, tapi segala aspek orang-orang yang hidup di dunia ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur meskipun kita sedang bergumul, karena kita harus tahu bahwa Allah, ketika Allah menguasai segala aspek kehidupan kita, tidak ada pergumulan yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Allah yang kita miliki adalah Allah yang lebih besar daripada setiap pergumulan, daripada setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena Ia adalah Allah yang berkuasa, menguasai segala aspek kehidupan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita saat ini? Virus corona, COVID, perekonomian, masa depan anak-anak, masa depan kita, anak-anak muda. Pergumulan apa yang sekarang ini Bapak Ibu hadapi? Pergumulan apapun Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa Allah itu menguasai segala aspek kehidupan kita. Jadi meskipun kita sedang bergumul, kita masih bisa tetap bersyukur. Kita masih tetap bisa memuji Tuhan, karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Dan Dia, Tuhan Yesus berkata, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pergumulan apapun, seberat apapun pergumulan kita, kita tetap masih bisa bersyukur. Karena kita punya Allah yang menguasai segala aspek kehidupan kita. Allah kita lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kemudian, mengapa kita tetap bisa bersyukur saat sedang bergumul, saudara? Maria
paham betul bahwa ia dipakai dalam rencana keselamatan Allah. Kemudian Maria paham betul bahwa Allah itu menguasai segala aspek kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Maria paham betul bahwa Allah itu selalu menepati janjinya. Oleh karena itu, kita masih tetap bersyukur saat sedang bergumul. Ayat 54 sampai dengan 55 berkata demikian. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Maria melihat bahwa Allah itu Allah yang menepati janjinya. Allah yang berbicara A, di kemudian hari dia pun akan menepati ucapannya itu. Ia menolong Israel karena ia mengingat rahmatnya. Janjinya pada Abraham, ada banyak janji pada Abraham, dan salah satu janji yang juga kita nikmati adalah janji keselamatan melalui satu keturunan Abraham, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita beroleh keselamatan. Itu janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu tergenapi. Tuhan selalu menepati janji. Tuhan selalu menepati janji. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan, saudara, ingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Aku akan senantiasa menyertai engkau. Meskipun kita tidak mendengar langsung janji itu. Begitu juga dengan janji yang diberikan kepada Abraham. Kita tidak mendengar langsung, tetapi saya tidak percaya Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Kalau Ia berkata bahwa Ia akan memberkati orang-orang yang taat kepadanya, Tuhan pasti melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pergumulan apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita hadapi, kita masih bisa tetap bersyukur karena Allah selalu menepati janjinya. Allah bukan manusia yang seringkali bilang oh ya A, kemudian besoknya jadi B. Bukan pagi delay, sorenya jadi tempe. Allah bukan seperti itu. Tapi Allah yang kita miliki adalah Allah yang menepati janjinya. Banyak janji-janji Allah yang sudah tergenapi di dalam Alkitab. Kalau Bapak Ibu Saudara mendapatkan janji khusus kepada Allah, percayalah, ketika Allah sudah berjanji kepada Bapak Ibu Saudara melalui firman yang Bapak Ibu baca, Tuhan akan menepati janji itu. Jikalau benar Tuhan memang berjanji kepada Bapak Ibu Saudara, tapi jangan asal klaim janji Abraham ya, karena itu bukan janji Tuhan pada kita. Karena banyak orang yang asal klaim Tuhan berkata berjanji pada Abraham dia akan memberikan tanah dan sebagainya, akhirnya itu kita klaim juga, oh Tuhan ini berjanji sama Abraham akan memberikan kekayaan, itu saya klaim. Janji Allah kepada Abraham itu juga janji Allah kepada saya. Dan akhirnya kita tidak kerja dan akhirnya malas-malasan. Itu merupakan hal yang bodoh. Karena kita tidak bisa klaim sembarang janji. Karena ada janji khusus kepada umat Allah, kepada Abraham dan sebagainya, ada juga janji universal. Dan salah satunya janji keselamatan yang sudah kita nikmati saat ini. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur meskipun kita sedang bergumul. Kita dipakai Allah dalam rencana keselamatannya untuk mewartakan kabar baik, mewartakan kelahiran Yesus, mewartakan karya Kristus, mewartakan karya keselamatan yang sudah dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga harus ingat bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menguasai segala aspek kehidupan kita, sehingga kita tidak perlu takut
akan sesuatu hal apapun. Karena Ia yang dapat merendahkan orang yang congkak dan meninggikan orang yang rendah. Dan kemudian kita harus ingat bahwa Allah selalu menepati janjinya. Karya keselamatan yang begitu besar, yang tidak bisa dibuat oleh manusia di dunia ini, tetapi Allah tepati janji itu kepada kita. Terlebih janji-janji yang lain. Oleh karena itu kita bersyukur, bisa telah bersyukur saat sedang berkumpul, karena yang pertama Allah memakai kita dalam rencana keselamatan, yang kedua karena Allah menguasai segala aspek kehidupan kita, dan yang ketiga karena Allah menepati janji-janjinya. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan, meskipun kami seringkali mengalami pergumulan, permasalahan, namun kami diingatkan kembali, kami melihat bagaimana Maria memuji Engkau di tengah pergumulannya, dan dari pujian yang diberikan, yang dilakukan Maria, kami tahu bahwa kami bisa tetap bersyukur karena Allah senantiasa memakai kami dalam karya keselamatan. Karena Allah yang memiliki, menguasai segala aspek kehidupan kami, dan karena Allah senantiasa menepati janji-Mu. Tidak ada janji-janji-Mu yang Kau ingkari, tidak ada janji-janji-Mu yang tidak Kau tepati dalam kehidupan orang-orang yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan, ketika kami